Alhamdulillah, atas izin Allah pada sore hari ini kita bisa hadir bersama dalam thalabul ilmi sekaligus menyemarakkan bulan Ramadan dalam pengajian jelang buka puasa di masjid kita tercinta yang insya Allah penuh berkah, yakni Masjid Nurul Huda 19. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah dan menjadi kebaikan di bulan Ramadan yang kita lakukan. Amin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu bapak, jamaah Masjid Nurul Huda 19 dan warga Glondong yang dirahmati Allah. Yang pertama saya mohon maaf, pekan lalu seharusnya jadwal saya, tapi saya bertukar dengan Pak Mas'ud karena ada satu hal, dan alhamdulillah sore hari ini saya bisa hadir. Dan sore hari ini Mbak Menawi enteng-entengan mawon. Nggih. Terus ada satu buku Ibu Bapak, buku ini ditulis oleh Kiai Raden Haji Hajid. Sinten Kiai Hajid? Kiai Hajid itu sinten? Pak. Kiai Hajid itu adalah murid termuda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang sempat mencatat pelajaran-pelajaran yang diberikan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya di 6 tahun sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Jadi kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal itu sekitar 1923, berarti buku ini kira-kira merangkum ayat-ayat yang sering Kiai Haji Ahmad Dahlan sampaikan kepada jamaah di Kauman saat itu dan sekitarnya, dan juga kepada murid-muridnya dari tahun 1917 kinten-kinten ya. 6 tahun terakhir sebelum beliau meninggal. Dan Kiai Hajid mencatat dengan sangat baik Ibu Bapak, dan menjadi buku judulnya menika Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Qur'an. Terus mungkin selama ini Ibu Bapak kita tidak pernah menjumpai buku atau tulisan karya Kiai Haji Ahmad Dahlan secara langsung, karena memang beliau memang bukan seorang penulis yang menulis sangat banyak buku. Memang hanya ada 1-2 Mbak Menawi tulisan beliau yang ditemukan. Tetapi memang beliau lebih banyak beramal, mengajarkan murid-muridnya untuk bagaimana melakukan amal soleh dalam wujud pelayanan masyarakat, pelayanan sosial, membangun sekolah, membangun pelayanan kesehatan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tetapi Bu Bapak yang menjadi menarik adalah saat muridnya ini yang mencatat dan mengumpulkan apa yang biasa beliau sampaikan, dan jadilah buku ini dan menjadi tinggalan yang penting untuk kemudian kita tahu apa saja yang Kiai Dahlan itu pernah sampaikan kepada murid-muridnya. Tentu setiap kiai pasti punya referensi bacaan dan juga materi-materi yang menjadi keahlian beliau yang biasa Mbak Nawi disampaikan kepada murid-muridnya atau jamaahnya. Nah, kali ini dalam kesempatan ini kita mencoba membaca bersama pelajaran ataupun tulisan-tulisan karya Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Mbok Menawi yang sering kita dengar ya Ibu Bapak, Kyai Dahlan itu mengajarkan satu surat yang sangat luar biasa. Luar biasa pripun? Luar biasa karena beliau mengajarkan surat ini tidak cuma 1 hari atau 2 hari, tetapi 3 bulan Ibu Bapak. Jadi setiap hari muridnya ini diajari surat yang sama. Setiap hari kok ngajarnya itu terus. Lalu kemudian muridnya protes, Kiai kenapa kok diajari surat itu terus? Lalu Kyai Dahlan tanya, apakah sudah diamalkan? Surat itu apa Ibu Bapak? Surat itu adalah Al-Ma'un. Surat itu diajarkan 3 bulan. Dan memang Mbok Menawi itu yang sering kita dengar. Kyai Dahlan ini mengajarkan surat Al-Ma'un dengan luar biasa. Karena bagaimana memahami satu demi satu ayat yang di situ maknanya sangat dalam tentang bagaimana kita tidak menjadi pendusta agama. Siapa yang disebut pendusta agama? Yakni orang yang satu, tidak menyantuni fakir miskin. Kemudian juga tidak menyayangi anak yatim. Dari 2 ayat ini, belum nanti ayat selanjutnya, itu yang kemudian muncul banyak amal soleh, banyak gerakan-gerakan sosial yang kemudian saat itu memang dibutuhkan, Ibu Bapak. Saat itu memang dibutuhkan karena kita dalam penjajahan Belanda saat itu, dan sekolah itu hanya diperuntukkan untuk bangsawan dan juga orang-orang Eropa. Jadi orang-orang pribumi itu butuh pendidikan, butuh layanan sosial saat itu. Dan kemudian juga kesehatan, Ibu Bapak, yang bisa dilayani layanan kesehatan ya dia yang orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa membayar. Bahkan saat itu umat Islam belum punya rumah sakit sendiri. Yang sudah punya adalah Zending. Sinten niku Ibu Bapak Zending niku? Zending ini adalah masyarakat Eropa yang menyebarkan agama Kristen. Saat itu ada Mbok Menawi ingkang pun sepuh tasik kemutan. Sebelum jadi rumah sakit Bethesda dulu ada rumah sakit namanya Petronella, gitu. Nah, Petronella niku sudah ada sejak 1890 sekian. Bisa dibayangkan Ibu Bapak. Jadi orang Kristen yang menyebarkan agama saat itu sudah membangun rumah sakit, sedangkan umat Islam saat itu belum punya rumah sakit. Apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, bagaimana kemudian merintis sebuah amal soleh, menerjemahkan dari Al-Ma'un. Dan kita tahu bagaimana luar biasanya surat yang diajarkan 3 bulan itu kemudian menjadi satu ideologi, semangat untuk menggerakkan banyak amal soleh. Kemudian muncullah banyak sekolah, rumah sakit, panti asuhan, kemudian juga layanan-layanan sosial lain. Bahkan Ibu Bapak, Mbok Menawi, Bapak Ibu perso, ada panti asuhan tertua yang dibangun oleh Bumi Putra, oleh orang Muslim asli, artinya bukan orang Eropa. Saat itu di masa kolonial di Jogja. Di mana kira-kira panti asuhannya Ibu Bapak? Pundi? Pundi Pak? Tungkak nggih, leres. Di Jalan Lewano sekarang. Itulah panti asuhan tertua yang dibangun oleh masyarakat Bumi Putra. Artinya Bumi Putra Muslim saat itu punya semangat bagaimana biar pelayanan sosial tidak dilakukan oleh orang-orang Eropa yang memang agamanya Zending, agamanya Kristen,
Katolik kemudian menyusul nggih, juga kemudian juga Calvinis nggih, salah satu sempalan dari Kristen, artinya salah satu bagian dari Kristen Protestan yang kemudian juga itu banyak membuat layanan-layanan sosial di Jogja saat itu. Nah, dari satu ayat. Tetapi Ibu Bapak, ada banyak ayat lain sebetulnya yang mungkin tidak banyak diketahui, bahwasanya ada beberapa ayat yang kemudian ditekankan betul sehingga menjadi sebuah gerakan-gerakan amal soleh yang luar biasa. Nah, beberapa yang Mbak Unawi pada sore hari ini mungkin secukupnya bisa kita kupas. Kita mulai kita mulai dari beberapa kelompok-kelompok ayat, Bapak. Ini tidak spesifik satu ayat atau satu surat, tetapi kumpulan-kumpulan. Yang pertama adalah bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan tentang bagaimana pentingnya membersihkan diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini beliau sering menyampaikan di 6 tahun terakhir ya dalam kehidupan beliau yang dicatat oleh Kiai Hajid di sini adalah beliau menyampaikan surat Al-Jasiyat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah engkau orang-orang yang mengambil hawa nafsunya dijadikan persembahan atau Tuhannya? Nah, ini satu ayat yang coba ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu kepada murid-muridnya dan juga kepada jamaah yang mengikuti beliau saat itu, bahwasanya ketika kita menuhankan hawa nafsu, maka yang terjadi adalah kehancuran. Kehancuran seperti apa, Ibu Bapak? Ini saya campur-campur dengan dongeng sejarah, Ibu Bapak. Contoh, saat itu sekitar awal abad 20 di Jogja, zakat fitrah itu mungkin satu-satunya model kedermawanan, Ibu Bapak, ataupun santunan yang bisa dikumpulkan oleh umat Islam. Belum umsum, bisa dibilang zakat mal. Kenapa? Karena saat itu satu, mungkin pemahaman keislaman yang terbatas. Kedua, juga secara ekonomi banyak yang belum mampu untuk membayar zakat mal. Maka yang saat itu mampu dilakukan karena memang itu wajib dan itu secara syar'i dipahami oleh masyarakat dan disampaikan adalah zakat fitrah. Nah, yang menarik, Ibu Bapak, zakat fitrah ini dikumpulkan di masjid-masjid kagungan dalam saat itu ya, di beberapa masjid. Mungkin kalau kita tahu di Jogja itu kan ada Kuncen, ada Nitian sekarang Sultanen, ada masjid Pundi Meleh, ya masjid gede pastinya, dan juga masjid-masjid lain ada lebih dari 20 kira-kira di Jogja wilayah Kesultanan saat itu. Dan beras tersebut, Ibu Bapak, karena satu-satunya zakat yang terkumpul adalah fitrah, itu bukan dikembalikan lagi ke masyarakat, tetapi seperti apa, Ibu Bapak? Nah, berasnya itu dibagikan kepada abdi dalam agama. Coba dibayangkan, Ibu Bapak. Jadi zakat yang fungsinya untuk fakir miskin seharusnya disalurkan kembali, ini malah dibagikan kepada abdi dalam agamanya. Nah, maka kira-kira kemiskinan terselesaikan tidak saat itu? Boten, gitu. Yang miskin semakin miskin. Nah, yang punya jabatan tinggi di pengulonan itu dia semakin kaya karena sejahtera.
Bahkan dalam sebuah catatan sejarah Ibu Bapak, seorang abdi dalam agama itu tidak perlu menanam padi 6 bulan kalau habis Idul Fitri. Coba, setengah tahun nggak perlu nanam padi. Kenapa? Berasnya cukup. Dari siapa berasnya? Dari masyarakat. Nah ini kan berarti menuhankan hawa nafsu gitu kira-kira. Kekuasaan yang diinginkan, kekayaan gitu. Nah kita tahu hari ini juga ada banyak ya, masih belum selesai ternyata ya. Orang yang punya power, kekuatan itu pasti cenderung melakukan apa Ibu Bapak? Korupsi ya hari ini. Kecenderungannya begitu kan. Dari dulu secara historis Ibu Bapak begitu, secara sejarah mencatat demikian. Nah, jadi itulah yang kemudian salah satu yang ingin dirubah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana membuat sebuah lembaga atau organisasi yang kemudian bisa menghimpun zakat dan menyalurkan dengan benar. Dan memang kemudian terjadi apa Ibu Bapak? Gonjang-ganjing di kauman saat itu. Karena selama ini orang-orang yang sudah nyaman selalu mendapatkan zakat fitrah, nggak usah nandur pari gitu, 6 bulan kok terganggu pemasukannya. Nah, rame saat itu. Tetapi Kiai Dahlan dan murid-muridnya berkomitmen bagaimana seharusnya zakat fitrah ini difungsikan sehingga agama berfungsi sebagaimana seharusnya. Bagaimana agama berfungsi sebagai menyelesaikan masalah sosial, salah satunya adalah kemiskinan. Nah, akhirnya ditata ulang bagaimana model pengumpulan dan pentasyarufan zakatnya. Waktu itu memang masih zakat fitrah. Dan yang menarik Bapak, kemudian zakat yang biasa terkumpul itu bisa kurang untuk dibagikan. Nah, sehingga harus mengumpulkan uang lagi untuk beli beras, untuk menutup kekurangannya dan kemudian bisa mulai dibagikan dengan baik. Akhirnya kemudian muncullah sekarang dalam proses panjang ada lembaga-lembaga zakat gitu. Ada yang namanya Lazis, ada yang ZIS, ada yang Basnas dan sebagainya. Itu bagian dari apa Ibu Bapak? Modernisasi atau perbaikan sistem ataupun manajemen dari kedermawanan gitu, dari filantropi atau ada istilah filantropi. Nah, baik. Nah, ini yang pertama, membersihkan diri sendiri dari hawa nafsu. Termasuk Ibu Bapak hubungannya dengan surat Al-Maun tadi. Bagaimana orang agar tidak menjadi pendusta agama dan dicirikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak menghardik anak yatim. Itu pertama. Bagaimana agar tidak menghardik anak yatim? Oh, ternyata anak yatim ini perlu dilembagakan, perlu dirawat, diasuh gitu. Meskipun Ibu Bapak hari ini sistem atau metode ya, dari pembinaan anak yatim itu sudah berubah. Sekarang tidak lagi dengan diasramakan, sistem yang terbaru. Ya, ini bagaimana dikembalikan kepada keluarga-keluarga asuhnya. Karena mereka juga butuh Ibu Bapak interaksi dengan keluarga. Dia dapat kasih sayang secara lebih utuh gitu. Karena dia mungkin juga ketemu dengan kakak angkatnya, adik angkatnya, dia berada dalam keluarga. Itu yang memang lebih ideal. Tetapi memang masih banyak sistem lama yang masih dipakai dan mungkin itu saat ini dalam proses dirubah gitu. Nah, yang kemudian memang masih terlembaga dalam panti asuhan atau sekarang ada nama barunya Lembaga Kesejahteraan Anak nggih. Nah, ngaten. Nah, padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak melarang gitu memberikan makan orang miskin. Nah, proses bagaimana kita mau mengeluarkan sedikit, kan kalau dalam Al-Quran, dalam hadis itu kan sebagian harta gitu, tidak semua.
sebagian harta kita untuk orang miskin, untuk anak yatim, itu bagian dari hawa nafsu gitu. Wah, saya masih butuh ji, saya masih akeh kudu ngene kudu ngono, mosok kudu ngenehi wong liya ngoten nggih. Jadi kadang ada perasaan-perasaan dalam hati usikum wa yabdaqwa, perasaan ego gitu, perasaan bakhil nggih dalam diri kita yang kemudian itu membuat kita tidak mau melepaskan gitu apa yang kita miliki, sedikit yang kita miliki untuk orang lain. Ya, ini bagian dari proses bagaimana diri kita perlu dibersihkan. Nah, dibersihkan. Nah, setelah kemudian hawa nafsu ini hilang, gitu, kemudian kita akan menjadi sangat ringan untuk kemudian bisa memberikan harta kita kepada orang lain. Jika kita tidak punya harta, pripun? Kita punya tenaga, gitu. Kita bisa menolong orang lain. Kita punya kompetensi, kita punya skill, kita punya keahlian, gitu, yang kemudian kita bisa pakai untuk menolong orang lain dengan cuma-cuma, dengan tidak usah membayar. Itu bagian juga dari amal soleh. Wah, biasanya aku dibayar ya sakmene. Nah, tetapi kemudian dia tidak memikirkan itu. Nah, tetapi kemudian keikhlasan lillahi ta'ala yang dicari, yang kemudian itu yang menjadi kekuatan untuk kemudian bisa diberikan kepada orang lain. Nah, dengan apa? Nah, ini kayak dalam mencontohkan Rasulullah. Dengan apa Rasulullah membersihkan hati-hati hati beliau dan juga pengikutnya saat itu. Nah, di sini kayak dalam menyampaikan la ilaha illallah pastinya dengan bagaimana menguatkan ya kalimat thayyibah la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan yang hak yang disembah kecuali Allah. Nah, kekuatan tauhid ini yang kemudian menjadi bahan bakar ya untuk kemudian benar-benar kita bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat tamak, ego dan lain-lain. Nah, kemudian ayat lain dalam rangkaian kumpulan ayat yang pertama niki Ibu Bapak adalah Al-A'la ayat 14 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh bahagia orang yang membersihkan dirinya dari hawa nafsunya dan mengingat nama Tuhan wa dzakara isma rabbih wa shalla, lalu menjalankan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kebanyakan kamu sekalian masih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oke. Jadi ini yang kemudian apa yang Rasulullah juga sampaikan, yang kemudian Kedahlan coba ramu ya dalam sebuah pelajaran bagaimana membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafas. Dimulai dari bagaimana hawa nafsu kita lerem, kita taklukkan ya. Usikum wa yabtaqwa memang tidak mudah, namanya manusia itu selalu punya Ibu Bapak keinginan, punya syahwat, punya mimpi gitu. Tetapi bagaimana kemudian itu bisa kita kontrol? Dengan apa? Nah, di sini dengan wadakaros marobihi fasola, dengan bagaimana kita selalu mengingat nama Allah, selalu berzikir kepada Allah, lalu kemudian sholat. Nah, sholat ini yang juga ruhnya adalah doa. Ini yang kemudian juga bisa seharusnya sesuai dengan fungsi dalam hadis, tanha anil fahsya'i wal
mungkar gitu. Seharusnya memang kekejian dan kemungkaran itu tidak ada di dunia selama kita kaum muslimin ini selalu menjalankan sholat. Nah ini yang kemudian juga jadi tantangan. Dua kunci sudah disampaikan oleh Allah di Al-A'la ayat 15 ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya, ternyata kita masih memilih atau terjebak pada dunia. Memang napa nggih? Usikum wa taqwa, dunia itu melenakan gitu. Menyenangkan. Kesannya selalu indah gitu di mata kita. Harta gitu, anak, napa oleh Bapak, pakaian yang dipakai, perhiasan-perhiasan, atribut-atribut ya, yang ada di sekitar kehidupan kita, itu dunia. Nah, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini kumpulan yang pertama. Dan setelah mengingat Allah dan juga sholat, ada cara kedua yang kemudian tadi mengingat Allah, kedua sholat, ya. Ada yang ketiga, yakni ini yang Kiai Dahlan sampaikan. Beliau mengingatkan tadi di poin yang ayat ke-16-17, yakni bagaimana selalu mengingat bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sehingga kemudian kita bisa lebih memilih akhirat yang lebih abadi, yang lebih kekal, yang lebih selamanya. Nah, baik. Itu kemudian nyambung di kelompok ayat yang kedua. Insya Allah masih cukup. Di kelompok ayat yang kedua ini, setelah tadi bagaimana mensucikan diri, nah, di ayat kedua ini Kiai Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya saat itu sering mengingatkan tentang bagaimana kita menggempur hawa nafsu untuk mencintai harta benda. Nah, beliau sering menyampaikan Al-Fajr ayat 17 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yang artinya kinten-kinten, jangan demikian, bahkan kamu sekalian tidak memuliakan dan menghargai anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, benda pusaka dengan melampaui batas, dan kamu masih mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat besar. Lalu kemudian, jangan demikian, kamu akan sangat menyesal apabila telah digoyangkan dan dihancurkan bumi ini sehancur-hancurnya. Tuhanmu datang diiringi beberapa malaikat yang berbaris-baris atau berderet-deret. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Baru pada hari itulah manusia sama ingat. Tetapi untuk apalah ia ingat, karena sudah tak ada faedahnya. Bapak, ayat ini nyambung sebetulnya dengan surat Al-Ma'un yang tadi kita sampaikan di depan. Ayat ini mengingatkan, dan memang sering disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, bahwasanya penting untuk kemudian satu, memuliakan dan menghargai anak yatim. Saya yakin di lingkungan kita juga sudah sangat baik kegiatan-kegiatan penyantunan anak yatim yang masih terus bisa kita tingkatkan, kita kembangkan. Nah, bagaimana yang terbaik, metode yang terbaik untuk menyantuni
anak-anak yatim. Nah, apakah cukup dengan pengajian bulanan dikumpulkan, dimotivasi, atau mungkin butuh inovasi yang lebih tepat untuk anak-anak yatim ini. Nah, karena ini kata-katanya ada anaknya, maka tentu sebelum dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, ya, sudah tidak terkategori anak yatim, ya, karena dianggap sudah bisa mampu menafkahi dirinya sendiri dan lain-lain. Ya. Kemudian berikutnya, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, bagaimana kemudian juga penyantunan kepada orang miskin? Dulu Bapak Kiai Dahlan dan murid-muridnya menerjemahkan Al-Maun dengan mendirikan namanya rumah miskin. Nah, mungkin agak jarang terdengar, ya. Kayak apa rumah miskin itu? Ternyata rumah miskin ini adalah semacam, kalau mungkin hari ini shelter, ya, penampungan untuk orang-orang yang, karena saat itu Bapak, Jogja itu semakin modern, ya, di awal abad 20, di tahun 1904 itu kan kota baru yang sekarang kita tahu di kota baru sekarang itu mulai dibangun. Saat itu titik 0 km itu sudah mulai ramai. Banyak orang-orang dari pinggir-pinggir yang ingin mengadu nasib, ya, di kota, di pusat kota. Lalu mereka ternyata tidak punya keterampilan, tidak punya skill, lalu menjadi gelandangan. Nah, itulah kemudian disantuni dengan gerakan Al-Maun itu tadi, ya. Disantuni, disuruh mandi, gitu, dikasih pakaian baru, dikasih makan, diajari, ya, belajar ilmu biar kemudian punya skill, keterampilan yang kemudian bisa lebih berdaya. Nah, semacam itu. Ya. Nah, itu rumah miskin. Ya. Kinten-kinten kalau sekarang bangunannya itu ada di Serangan. Ya. Sekarang menjadi TK Aba Nur Aini, kinten-kinten itu di Delonjongan Serangan itu. Ya. Nah, itu. Ya. Kemudian apa hal lain Ibu Bapak kaitannya menggempur hawa nafsu mencintai harta benda ini adalah dan suka memakan harta benda pusaka, ya, ataupun harta benda, ya, warisan dan sebagainya dengan melampaui batas, ya. Artinya memang ya, nah, kalau kita mengikuti nafsu, ya, mengikuti kecintaan atas dunia, apapun kita ingin beli, ya, Bu Bapak, kayaknya selalu kurang. Di rumah itu kayaknya perabotnya harus tambah, harus ganti. Meskipun mungkin Mbak Menawi cuman masuk lemari dipajang, nggak pernah dipakai, tetapi kayaknya harus beli yang baru dan seterusnya. Nah, ini, nah, kita diingatkan Allah di Al-Fajr ini bagaimana agar tidak mencintai harta benda dengan melampaui batas. Dan kemudian mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat, nah, itu, dan kemudian diingatkan bagaimana ketika nanti bumi ini digoyangkan dan dihancurkan, dan kemudian Allah datang diiringi malaikat yang berbaris, ya. Dan saat itu neraka jahanam kira-kira dibuka, gitu kan, dan disitulah manusia baru sadar dan menyesal kenapa saat hidup di dunia tidak melakukan amal-amal soleh sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Fajr ini, menyantuni anak yatim, ya, menolong orang miskin, ya, dan kemudian juga bagaimana mengurangi kecintaan harta benda dengan sangat, ya, dan kemudian tidak mencintai harta benda dan memakan harta pusaka tadi. Memakan harta pusaka ini kadang nyun sewu Ibu Bapak, seringkali kalau dalam peristiwa di keluarga itu orang tua wafat, meninggal, kemudian anak-anaknya berebut warisan. Berebut warisan dalam banyak cerita, insya Allah mboten ten mriki, ada yang saling sampai nauzubillah min dzalik membunuh, ya, atau bahkan saling mendiamkan keluarganya selama-lamanya. Bertahun-tahun tidak mau ngobrol gara-gara apa? Waris. Nah, ini yang diingatkan oleh ayat 17, 18, ya, 16, ya, 16, 17 ini dalam Al-Fajr. Bapak, itu yang ayat yang kedua.
yang kemudian yang sering disampaikan Kiai Madalan dan nyambung kepada kelompok ayat yang ketiga ini tadi, al-ma'un tadi. Oke. Artinya dari bagaimana menghilangkan atau bagaimana kemudian kita menaklukkan hawa nafsu, ya. Kemudian bagaimana kita menggempur hawa nafsu yang kecintaan pada harta secara khusus, kemudian diturunkan pada bagaimana agar kita tidak mendustakan agama. Biar tidak mendustakan agama. Tadi sudah dua, nggih. Tidak atau menolak atau mengheradi anak yatim, atau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian diingatkan di sini banyak orang yang sholat tapi celaka, ya. Fawailul lil musallin. Nah, biar tidak celaka bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Dia orang yang lalai, ya. Nah, dan alladzina hum yuraun, ya, yakni orang-orang yang kemudian berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Bagaimana agar orang tidak mendustakan agama? Nah, ayat inilah yang kemudian mengilhami pentingnya sebuah institusi, organisasi, ataupun mungkin kalau kita di sini juga masjid kita ini berfungsi. Bagaimana agar jamaah yang ada di masjid ini tidak mendustakan agama, gitu. Mohon persiapan untuk berdoa. Baik, ya, baik. Itu semoga yang sedikit ini bermanfaat, Bapak. 3 kelompok ayat yang sering disampaikan oleh Kiai Madalan, semoga nanti bisa kita amalkan bersama. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Sebentar lagi kita berbuka. Kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo Bapak kita berdoa. Kita tentunya kita baca basmalah terlebih dahulu, ya. Nah, yang kemudian nanti setelah kita membatalkan baru kita baca zahabat doma'u wa batallatil urubu wa sabatal ajru insyaallah. Baik. Oke, kita baca bismillah, kemudian nanti kita batalkan dengan minum. Setelah itu kita membaca zahabat doma'u. Oke. Oke, baik. Oh berdoa. Oh, baik. Baik, kita berdoa bersama. Ibu Bapak, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat doma'u wa batallatil uru wa thabata ajrun insyaallah.